Berikut adalah definisi menyimak. Menyimak merupakan proses yang mencakup kegiatan mendengarkan bunyi bahasa, mengidentifikasi, menginterpretasi, menilai, dan mereaksi atas makna yang terkandung di dalamnya, menurut Triadi 2015 dalam Tarigan 1994. Selanjutnya, definisi wawancara menurut Moleong 2012 merupakan kegiatan yang dilakukan antara dua orang yang melakukan percakapan dengan maksud tertentu. Wawancara dapat dilakukan dengan dua orang atau lebih. Biasanya terdapat pewawancara, yakni orang yang memberikan pertanyaan, dan narasumber, yaitu orang yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan tersebut. Sedangkan pengertian dari menyimak wawancara adalah merupakan salah satu jenis menyimak komprehensif, yakni menyimak yang ditujukan untuk memahami maksud atau pesan yang disampaikan oleh narasumber dalam suatu wawancara. Baik, setelah mengetahui tentang apa itu menyimak, apa itu wawancara, kita akan belajar mengenai tujuan menyimak wawancara. Menyimak wawancara bertujuan untuk melatih kepekaan para siswa dalam menerima atau mencari informasi. Informasi tersebut disampaikan, kemudian dipergunakan untuk mendukung keterampilan berbahasa atau keterampilan lainnya yang dimiliki oleh sang pendengar atau sang pewawancara. Lalu selanjutnya, tujuan menyimak yaitu untuk mencari informasi dari bahan simakan itu sendiri, baik melalui teks ataupun audio. Menyimak juga berfungsi atau bertujuan untuk mendapatkan fakta tentunya, menganalisis fakta, serta mengevaluasi dan mendapatkan inspirasi dalam menghibur diri, serta meningkatkan kemampuan berbicara. Macam-macam wawancara. Menurut Hakim, pada tahun 2013 dalam SI, terdapat dua macam wawancara, yaitu wawancara formal dan wawancara informal. Untuk wawancara formal atau wawancara yang terstruktur adalah sebuah prosedur sistematis untuk menggali informasi mengenai responden dengan skema satu porsi pertanyaan ditanyakan secara langsung dengan catatan yang telah disiapkan dan jawabannya akan berulang. Sedang untuk wawancara informal atau yang tidak terstruktur adalah proses yang mengedepankan spontanitas pada dalam proses wawancara. Untuk langkah-langkahnya sendiri, pertama, mencatat hal-hal yang penting dan menarik, di mana siswa dianjurkan untuk menyimak topik pembicaraan agar dapat mengerti ide pokok atau inti dari wawancara dan hal-hal yang penting dalam pembicaraan. Kedua, menuliskan isi berita, di mana siswa menulis kembali hasil wawancara dalam bentuk laporan yang berisi hal-hal penting dan informasi menarik dalam wawancara. Terakhir, itu menyimpulkan isi wawancara, di mana siswa mengumpulkan isi dari wawancara yang telah disimak dengan menggunakan bahasa mereka sendiri dan harus dapat mencakup keseluruhan ide pokok dari wawancara. Tapi gue penasaran deh, lu pernah nggak kalian nih ya, kan tinggal di Indonesia, ada orang yang nggak tahu kalian bisa bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, udah gitu diomongin di belakang tapi lu tahu gitu. Oh iya, saya naik kendaraan umum, lalu ibu-ibu di depan ngomong bahasa Jawa, ngerasani saya terus-menerus dengan kata-kata yang nggak bagus. Pada waktu saya mau turun, saya hanya bilang, nyun sewu bu. Langsung mereka muka merah dan mereka malu sekali, diam semua dalam angkot itu. Kita kadang-kadang kayak saya masuk ke warung, ibunya ngomong sama bapaknya, "Undak no air, regane undak no." Oh, harganya naikin. Bule Saya harganya kan ngerti naikin. kan, tapi kalau saya biasanya sih saya bayar aja, nggak ngomong, nggak enak. Nanti dia perasaannya nggak enak. Jadi takutnya malah jadi ribut juga ya? Enggak sih, enggak itu. Cuman jaga perasaannya dia, kasihan nanti dia malu gitu. Tapi kalau lagi kesel, ya udah ngomong aja. Terus kadang-kadang ada satu anak, kan orang-orang datang suka ngomong bahasa Inggris. Ya, karena nganggepnya lu ngomongnya Inggris. Iya kan, jadi pingin conversation bahasa Inggris kan. Tapi nah susah biasanya kalau kita lagi, karena terjadi tiap hari sering kan, jadi kadang-kadang kita baik, tapi ada waktunya kita kesel juga gitu kan. Ini ada satu anak SMP, dia padahal sudah beranikan diri dia ngomong, Mister, where I go? Maksudnya dia, where are you going?
Oh. Tapi dia karena bingung, itu dia ngomong, where I go? Ya saya jawab aja, mboh kon. tapi kalau ada orang ngomongin Mboh, lah kan aku nggak tahu dia mau kemana, mboh kon. Dan teman saya bilang, jangan gitu dong. tapi kalau ada orang ngomongin di mikrolet atau di kendaraan umum, ngomongin apa? Biasanya dirasani apa tuh? Apa, Ral? Sudah lupa saya. Kalau dulu sering karena Saya sudah lupa. ada bulu kan. Oh, ada bulu. Iya, ada bulu. Jadi kadang-kadang dibilang ya sedikit kayak kera gitu kan. Sebilang, aduh, bilang ya mohon maaf kan, sebilang bahasa Jawa, keteya temu dunsi ya. Oh, Jadi keteya keranya temu mau turun dunsi. dulu gitu kan. Jadi kan merasa malu gitu. Tapi itu kadang-kadang aja ada orang-orang yang, itu hanya orang-orang yang iseng aja. Tapi kalau biasanya orang-orang Indonesia sopan, mereka sopan, baik, nggak pernah masalah. Orang Indonesia sopan. Iya, Mas. kadang-kadang aja ada yang iseng aja. Ada yang orang Indonesia tuh sopan-sopan, baik-baik. Ya, Tapi itu- ya pasti ada yang iseng, ada yang nggak pinter, itu ada. Semua ada lah itu pasti ada. Iya. Kalau saya sih, pandangan saya Indonesia ramah. Ramah. Pada umumnya ramah itu luar biasa, luar biasa. Nah, tapi kadang-kadang kalau lagi ada pemilihan presiden nggak gitu ramah. Oh gitu di ya, sini ya memang kacau, kacau. Pada kayak kerasukan semua gitu. Ya, tapi kalau sopannya itu variatif gitu. Karena contohnya kalau kita nggak bisa antri itu nggak sopan dong. Oh, Kalau iya. kita tidak setir taat aturan. Iya, kita di jalan raya nggak ngikut peraturan, mikirin diri sendiri, nggak mikirin orang kiri kanan, itu nggak sopan dong. Ya, mama naik motor nggak pakai helm. Gitu. Jadi ada lucu kayak orang barat kan ngeliatin kalau orang barat kasih sesuatu tangan kiri dibilang nggak sopan. Orang barat bingung kenapa gitu. Kalau misalnya orang barat di sini datang ditanyain mau kemana, Mister? Mau kemana? Untuk orang barat itu, loh ngapain dia tanya aku mau kemana gitu. Peduli amat ya. Jadi Iya, culture-nya nggak sopan. memang Jadi beda. Beda. Konsep Culture-nya sopan beda. sopannya, konsep Budayaan sopannya ya, beda. budaya. Ya, kalau di sini kan ngantri nggak perlu, yang penting cepet dapat gitu doang aja. Ya, ya, ya. Tapi kalau sekarang udah bisa beradaptasi dong dengan semua hal kayak Adaptasinya gitu ya. gimana waktu sekolah dasar dulu, waktu sekolah awal di Indonesia, waktu masa anak-anak itu susah nggak adaptasi dengan masyarakat? Tahun pertama dari kelas 1 sampai kelas 5 itu diajar oleh orang tua homeschooling. Homeschooling ya. Ya, lalu Kamu? ya saya. Dan kemudian saya dimasukkan di sekolah Jerman di Jakarta 1 tahun. Nggak kerasan. Nggak kerasan, pulang balik ke Batu. Nggak kerasan. Lalu saya Betah, masuk sekolah Indonesia di Batu Malang. Malang, ya. Sejak itu Malang. semua adik-adiknya masuk langsung Masuk sekolah langsung. Indonesia. Oke. Saya dengar katanya Anda punya lagu tentang orang bule di Indonesia. Untuk aspek-aspek penilaiannya sendiri, itu pertama ada aspek kebahasaan, di mana pemahaman isi, ketepatan penangkapan isi, dan juga ketahanan konsentrasi. Kedua, ada aspek pelaksanaan dari siswa. Yang pertama ada menghormati, kedua ada menghargai, dan terakhir adalah kritisisasi.